bisa kita ambil ilmu yang dia miliki. Bahkan para ulama yang telah dibagi oleh Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala memiliki pembahasan tersendiri. Golongan ulama yang pertamalah yang bisa kita ambil ilmunya. Adapun golongan yang kedua dan yang ketiga yang hanya berilmu namun melupakan dirinya, na'udzubillah min dzalik, yang hanya berilmu namun melupakan dakwah, maka tidak bisa kita ambil bahagian dari ilmu-ilmu syar'i yang dia miliki. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kesimpulan yang sangat baik dari sosok Al-Imam Malik rahimahullah terkait dengan faedah yang beliau sampaikan, bahwa di sana 4 golongan manusia yang tidak bisa kita ambil ilmunya, cukup menjadi pembelajaran agar kita senantiasa berhati-hati. Jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan mudah tersilaukan dengan orang yang membawa agama dalam penyampaiannya. Silahkan lebih teliti, silahkan lebih kritis, karena ini urusannya adalah keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kita. Keselamatan akidah ini sangat berdampak erat dengan keselamatan kita di akhirat kelak, seperti yang sudah kita isyaratkan pada sesi yang pertama tadi. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pernah mengucapkan pada sebuah nasihatnya, innal ilma la yu'khadh illa min ashabil aqidatis sahihah wal manhajis salim. Kata Syekhuna rahimahullahu ta'ala bahwasanya ilmu ini tidak bisa kita ambil kecuali dari 2 golongan. Yang pertama, orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Perhatikan, golongan pertama adalah orang-orang yang memiliki akidah yang benar, akidah as-sahihah. Karena seperti yang sudah kita ketahui, tidak semua yang berakidah di tengah-tengah kaum muslimin akidahnya benar. Bisa jadi dia memiliki akidah yang saqimah, na'udzubillah min dzalik, akidah yang rusak, fasidah, akidah yang tidak sejalan dengan apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama kita telah menyimpulkan apa saja akidah as-salimah, apa saja akidah-akidah yang benar, yang tentunya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dimiliki juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka muncul karya ilmiah para ulama dalam pembahasan ini, usul as-sunnah, kaedah-kaedah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, karya Imam Ahmad, Sharihus Sunnah, karya Imam At-Tabari, Aqidatur Raziyain, karya Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyain. Demikian pula karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita apa saja akidah Ahlus Sunnah. Maka penting untuk kita belajar dan belajar tanpa ada batas waktu. Selalu dalami akidah Ahli Sunnah, selalu pelajari akidah Ahlus Sunnah. Karena itulah keselamatan
yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah jalan, apabila jalan tersebut tidak berujung dengan surga Allah Jalla wa ala, artinya jalan kita menyimpang. Itulah gambaran ketika kita memiliki akidah yang rusak. Itulah gambaran ketika kita memiliki akidah yang nyeleneh. Di antara bahagian dari akidah yang diwariskan oleh Al-Quran, yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, adalah posisi Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Maka ini akidah yang sangat kuat. Sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari As-Sunnah, bahkan penjelasan para ulama, kesimpulan mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maka kita pegang kuat-kuat akidah ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, yang hidup sampai akhir masa nanti, yang hidup di antara kalian sampai akhir zaman nanti akan mendapati ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak, termasuk dalam pembahasan perselisihan dalam pembahasan akidah. Al-Quran menyimpulkan Allah di atas langit, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menyimpulkan Allah di atas langit, namun manusia yang tidak beradab, hamba-hamba Allah yang tidak tahu diri, mungkin mereka dianggap sebagai ulama, para profesor, para doktor, dan gelar mentereng lainnya, dengan mudahnya menyimpulkan Allah di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah tersilaukan, ikhwati fillah yarhakumullah. Kalau sudah kita mengetahui akidah yang sahihah, pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita korbankan hanya karena silaunya kita, hanya karena satu dua penjelasan yang luar biasa, membelalakkan mata kita, membuat heran diri kita. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Fulan, dari Dai A, yang menyimpulkan bahwa Allah tidak beralamat, Allah tidak berposisi, Allah tidak bertempat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali akidah-akidah sahihah yang telah disimpulkan oleh para ulama kita. Itu contoh kecilnya saja yang mudah kita pahami dengan izinnya Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Kalau kita mengetahui ada manusia-manusia, ada orang-orang, ada para ulama yang memiliki akidah as-sahihah, pegang. Dia memahami akidah yang baik, dia memahami akidah yang benar, dia meyakini Allah berada di atas langit, dia mempraktekkan akidah al-wala wal bara. Dia tidak berteman dengan siapapun seenak hawa nafsunya, dia menjaga pertemanannya, dia membenci karena Allah, dia mencintai karena Allah. Apabila ada pihak-pihak yang demikian, maka itulah golongan yang kata Syekhuna Zaid ibn Muhammad rahimahullah, ambil ilmu dari mereka. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wal manhajis salim, orang yang memiliki manhaj yang selamat, orang yang memiliki metode dalam beragama yang selamat. Artinya apa? Akan ada pihak-pihak yang metode dalam beragamanya tidak selamat, keliru. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Yang hidup sampai akhir zaman akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Kalau kalian dapati perselisihan-perselisihan yang banyak, wajib atas kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku khulafa ar-rasyidin yang 4. Pegang kuat-kuat.
Gigit dengan gigi geraham kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hadis yang sudah kita ketahui bersama. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Maka ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak, terkandung padanya sebuah faedah. Terkandung padanya sebuah makna bahwa di akhir zaman akan ada kelompok, akan ada sekte, akan ada pihak yang memiliki kesalahan dalam manhajnya, kesalahan dalam metode beragamanya. Nabi SAW mengarahkan jalan ke kanan, justru dia memilih jalan ke kiri. Nabi SAW mengarahkan untuk dia melakukan perkara A, B, C, justru dia menjalankan perkara Z. Jauh. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Maka dua golongan ini, khotifillah yara'akumullah, mereka yang memiliki akidah yang selamat, mereka yang memiliki manhaj yang selamat, yang bisa kita ambil ilmunya. Yang tadi kembali kepada wadah yang diupayakan oleh sebahagian guru-guru kita, asatidzah hafizahumullah wa ra'ahum, mengumpulkannya di sebuah wadah yang bernama tadi RII. Menunjukkan batasan? La, sudah lewat di sesi pertama. Mungkin ada di luar sana ahlu sunnati wal jamaah, ashab aqidah salimah, ashab manhajis salim yang tidak masuk di dalam wadah RII tersebut. Banyak. Tidak terbatas. Maka yang menjadi barometer, lihat akidahnya, lihat manhajnya. Maka mudah ikhwati fillah yara'akumullah ketika kita mendapati penjelasan dari sebahagian profesor bahwa Allah berada di mana-mana. Kita mendapati penjelasan dari seorang kiai bahwa Allah tidak beralamat, tidak bertempat. Tinggalkan, jangan ragu. Tapi zikirnya ribuan kali. Tapi dia soleh. Tapi dia baik ini dan itu. Alasan-alasan klasik yang na'udzubillah min dzalik akan membutakan mata kita dan mentulikan telinga kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah bermain-main dengan syubhat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga para sahabat dari syubhat dengan ucapan yang sudah kita ketahui tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Bahkan para ulama kita menasihatkan agar kita menjauh dari syubhat, karena syubhat itu khattafah, menyambar-nyambar. Kita tidak sadar, terpengaruh dengan syubhat. Ternyata tidak mengapa. Kita berkeyakinan Allah di mana-mana. Ternyata tidak mengapa. Kita berakidah bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah seorang pencuri karena memang ternyata beliau pernah mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Syubhat, khattafah, menyambar-nyambar, wal qulubu dha'ifatun, dalam kondisi hati kita adalah hati yang sangat lemah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk kepada poin berikutnya. Siapa-siapa yang memiliki akidah yang salimah, atau lebih tepatnya apa saja akidah sahihah yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, dilanjutkan kepada para tabi'in sampai berada di masa kita sekarang. Dan bagaimana metode beragama dengan cara yang benar. Ini masuk dalam pembahasan alamatu ahli sunnah, tanda-tanda atau ciri khas dari ahlu sunnati wal jamaah. Mereka memiliki sekian banyak tanda, mereka memiliki sekian banyak ciri khas. Yang pertama disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulamaihim wa ansariha wa awliyaiha wa bughdhuhum li a'immatil bid'il ladzina yad'una ilan nar.
Kata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala, salah satu tanda dari ahlu sunnati wal jamaah adalah ketika mereka mencintai para ulama sunnah. Kita mengetahui ulama as-sunnah siapa? Minimalnya kedangkalan ilmu yang kita miliki ada 4 imam madhab dalam pembahasan madhab fikih. Di sana ada Imam Ahmad bin Hambal, di sana ada Imam Malik bin Anas, di sana ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di sana pun ada Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. 4 imam madhab dalam pembahasan fikih. Ada yang membawa madhab Hambaliyah, ada yang membawa madhab Malikiyah, ada yang membawa madhab Syafi'iyah, ada yang membawa madhab Al-Hanafiyah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka tinggal kita lihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Saat mereka memuliakan para ulama as-sunnah, saat mereka memuliakan 4 imam madhab ini, masuk dalam kategori ahli sunnati wal jamaah. Jangan sampai kita terkecoh. Karena di masa-masa ini ada sebagian pihak yang na'udzubillah min dzalik mendiskreditkan, menyudutkan sosok Imam Ahmad bin Hambal. Dianggap beliau sebagai imam yang membawa pemikiran Wahabi. Ini orang yang mengumumkan kebodohannya. Na'udzubillah min dzalik. Tahun berapa Muhammad bin Abdul Wahhab hidup? Tahun berapa Ahmad bin Hambal hidup? Namun ada suara-suara sumbang yang mengatakan demikian. Allahumma sallim sallim. Maka ketika kita mengetahui ada pihak yang mendiskreditkan, yang tidak senang, tidak mencintai salah satu dari 4 imam madhab, ketahuilah dia adalah pihak yang tidak bisa kita ambil ilmunya. Dan tidak terbatas ulama as-sunnah, a'immatus sunnah hanya pada 4 nama yang sudah kita sebutkan. Di sana pun ada nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Di sana ada nama besar murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Lihat siapa pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Ibn Taimiyah, tidak senang dengan penjelasan Ibnul Qayyim. Maka berhati-hati kita dari mengambil ilmu dari mereka. Atau mungkin di masa kita sekarang, bahagian dari imam min a'immati ahli sunnah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang mana beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah. Ada pihak yang mendiskreditkan beliau, ada pihak yang menyudutkan beliau, ada pihak yang membenci beliau. Tinggalkan, jangan pedulikan. Artinya mereka masuk ke dalam golongan yang tidak berada pada barisan ahlus sunnati wal jamaah. Karena ciri khas, tanda ahlus sunnati wal jamaah adalah dia mencintai ulama sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah, tanda dari ahlu sunnah adalah pihak-pihak yang akan mencintai orang-orang yang menolong dakwatus sunnah, orang-orang yang loyal dengan dakwatus sunnah, sesama ahlu sunnati wal jamaah yang berjuang untuk menghidupkan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, berupaya untuk mematikan kebid'ahan, kesyirikan, khurafat dan yang semisalnya. Itu dicintai oleh ahlu sunnati wal jamaah. Maka kapan kita dapati diri kita, kapan kita dapati sebahagian saudara kita kaum muslimin yang terganggu dengan dakwatus sunnah, terganggu dengan kehadiran ahlu sunnati wal jamaah di komunitasnya, di kampungnya, di perkumpulannya, hati-hati. Mungkin dia tidak masuk ke dalam barisan ahlu sunnati wal jamaah. Bagaimana mungkin ahlu sunnah membenci seorang yang mematikan kebid'ahan? Bagaimana mungkin ada seorang sunni salafi yang membenci seorang yang memerangi kesyirikan? Maka ikhwati fillah yara'akumullah, permusuhan yang sudah sangat ma'ruf
Permusuhan yang sudah diketahui oleh semua pihak, yang telah menjadi rahasia umum bahwa kaum Sufiyah tidak senang sama sekali dengan dakwah yang mulia ini. Maka kita bisa menjawab ketika ada pertanyaan, bolehkah kita mengambil ilmu dari mereka kaum Sufiyah? Maka jawabannya jelas, kalla wa alfu kalla, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Bukan bahagian dari Ahlus Sunnah. Bukan hanya kaum Sufiyah, ada Asy'ariyah di sana, ada Maturidiyah di sana, bahkan mungkin ada Aswajah di sana yang juga memerangi dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang memerangi dakwah tauhid, yang memerangi dakwah Wahhabiyah kata mereka. Tidak perlu kita ragu untuk menjauhkan diri dari mereka dan mempraktekkan akidah min aqaidi ahli sunnah al-wala wal bara. Silahkan kita berlepas diri dari kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan kaum Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang selainnya dari kelompok-kelompok yang membenci ahlu sunnati wal jamaah. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan pula oleh beliau dalam lanjutan ucapan ini, di antara tanda ahlus sunnati wal jamaah adalah ketika mereka membenci a'immatil bid'ah, membenci pentolan-pentolan kebid'ahan, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat, na'udzubillah min dzalik, pemikiran yang menyimpang, bahkan menjadi pelopor dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Di sana ada nama Jaham bin Safwan, na'udzubillah min dzalik, Wasil bin Atha, sekian banyak a'immatul bidah yang mungkin tidak asing di telinga kita. Ada nama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berani mengkritisi baginda alaihi salatu wassalam, i'dil ya Muhammad. A'immatul bidah yang tidak sedikit dari kalangan para sahabat, izinkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal lehernya karena tidak beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan kita dapati diri kita memiliki kecondongan kepada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi? Hati-hati. Kita sedang berjalan di tempat yang keliru, kita sedang berada di koridor yang salah. Karena koridor yang tepat, akidah yang benar, manhaj yang salim, ketika kita membenci a'immatil bidah secara umum, pentolan-pentolan, pelopor-pelopor kebid'ahan wal'iyadzubillah. Para ulama memiliki kesimpulan Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan lancangnya a'immatul bidah menyimpulkan sesuatu yang berbeda. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Kapan hati kita condong kepada Jaham bin Safwan, kepada Wasil bin Atha, tadi sebelumnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, belum lagi Al-Karabisi, a'immatul bidah banyak. Ya perlu kita pelajari satu persatu memang. Usia kita ikhwati fillah yara'akumullah kalau kita habiskan untuk belajar, tidak ada setengah dari ilmu yang Allah turunkan yang akan kita bisa kuasai. Saking banyaknya. Apalagi kita tidak menghabiskan usia kita dalam majelis ilmu. Banyak perkara-perkara yang harus kita pelajari, banyak perkara-perkara yang harus kita kaji. Jangan pernah merasa puas dengan majelis ilmu ikhwati fillah yara'akumullah. Terlebih kita sudah percaya, sudah thiqah kepada seorang dai, seorang ustaz yang wala nuzakki 'alallahi ahada. Dia termasuk orang yang memiliki akidah yang salimah, diketahui dia belajarnya kemana, diketahui dia muridnya siapa. Di antara asatidah kita walhamdulillah ada murid dari Al-Faqih Al-Allama Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Ustadzuna Ustadz Muhammad Umar As-Sewet. Kita mengetahui guru beliau jelas Ustadzuna Ustadz Usama Faisal Mahri, murid dari a'immah. Beliau bertemu di masa Al-Albani rahimahullah.
Asatidzah kita yang belajar di Yaman, Ustadzuna Ustadz Abdul Somad bertemu dengan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala jami'an. Kita thiqah, kita percaya dengan ilmu-ilmu mereka. Sekali lagi, wala nuzakki 'alallahi ahadan. Apakah mereka punya kesalahan? Pasti. Tidak ada yang maksum. Asatidzah kita tidak maksum. Guru-guru kita yang kita percayai urusan agama kita kepada mereka, yang mungkin apabila kita tidak mengetahui sebuah hukum akan bertanya kepada mereka, bukanlah orang-orang yang maksumun, terjaga dari kesalahan. Keliru mereka. Ada kesalahannya mereka. Namun alhamdulillah, di antara hal yang bisa membahagiakan sanubari kita, membahagiakan jiwa kita ketika ada kekeliruan demi kekeliruan yang sampai kepada mereka, mudah untuk mereka menyampaikan rujuk dari kesalahan demi kesalahan tersebut. Hafizahumullah wa ra'ahum. Tanpa bisa kita sebut satu persatu nama dari asatidzah kita, guru-guru kita, hafizahumullah wa ra'ahum, ikhwati fillah yara'akumullah, dalam majelis yang singkat di pagi hari ini. Maka kalau seandainya tadi kita mendapati ada pihak-pihak yang justru cinta kepada a'immatul bid'ah. A'immatul bid'ah termasuk dari kalangan pentolan ahli bid'ah di masa sekarang adalah Sayyid Qutb, adalah Hasanul Banna, adalah Yusuf Al-Qaradawi. Silahkan tanya nama-nama pentolan kebid'ahan tersebut kepada duat as-sururiyah. Tanyakan kepada Firanda Andirja. Tanyakan kepada Muhammad Arifin Badri. Tanyakan kepada Badrus Salam. Tanyakan kepada para duat yang katanya membawa dakwatus salafiyah di negeri ini. Bagaimana sikap mereka kepada Yusuf Al-Qaradawi? Bagaimana sikap mereka kepada Hasanul Banna, kepada Sayyid Qutb? Yang secara khusus Sayyid Qutb benar-benar ditahdzir dengan tahdzir yang sangat keras oleh Syekhuna Al-Allamah Imamul Jarh wa Ta'dil Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahkan beliau memiliki karya khusus dalam membantah Sayyid Qutb. Tanyakan. Kalau memang mereka berlepas diri dari Yusuf Al-Qaradawi, dari Hasanul Banna, dari Sayyid Qutb, walhamdulillah, itu yang kita harapkan. Sampaikan. Tapi kalau ternyata mereka menyimpan kecondongan kepada haula a'immatil bid'ah, sampaikan ucapan Al-Imam As-Sabuni terkait dengan tanda ahlus sunnah adalah ketika kita membenci a'immatil bid'ah. Silahkan nilai sendiri. Penilaian yang objektif, silahkan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita lewati pada sesi yang pertama tadi. Kalau sekedar pengakuan, semua pihak bisa mengaku. Bahkan saat ini wal'iyadzubillah, pihak-pihak yang akhir-akhir ini mengaku kamilah yang bersama ulama, akhirnya terpecah belah sendiri. Allahumma sallim sallim. Ada yang mengaku tetap kami bersama ulama, bersama dengan nama seorang syekh. Ada lagi, la, kami bersama seorang ustaz. Syekh tersebut tidak mengetahui apa yang dimiliki oleh hamba tersebut, fulan tersebut, Abu Allan tersebut, dari kedustaan, dari kekhianatan dan yang seterusnya. Akhirnya carut marut keadaan mereka. Allahumma sallim sallim. Karena tidak kembali kepada kaidah yang qawiyah dari sisi apa yang telah diwariskan oleh para a'immatus sunnah. Jangan berta'assub, ikhwati fillah yara'akumullah. Asatidzah kita hafizahumullah wa ra'ahum, kalau salah tinggalkan detik ini juga. Jangan pernah mau mengikuti kesalahan Ustaz Muhammad Umar misalkan. Jangan pernah mau mengikuti kesalahan Ustaz Usamah Mahri misalkan. Jangan pernah. Dan mereka pun akan berlepas diri dari orang-orang yang taklid, yang fanatik kepada diri-diri mereka. Hafizahumullah wa ra'ahum. Ikhwati fillah yara'akumullah, manhaj ini adalah manhaj yang sangat wadih, gamblang. Kita telah diberikan kaedahnya oleh para ulama kita. Semua pihak
Ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Tidak ada yang memaksa diri kita. Kamu harus menerima ucapan Syekh Fulan, kamu harus menerima ucapan Imam Fulan, kamu harus menerima ucapan Alim Fulan. Tidak. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan dari penghuni kubur ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akidah yang salimah, ini manhaj yang salim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-Sabuni melanjutkan, tanda, salah satu tanda, karena banyak ciri khas ahli sunnah itu banyak, namun salah satunya adalah ketika mereka membenci a'immatil bidah, alladzina yad'una ilan nar, yang mengajak umat menuju siksa api neraka jahanam. Akal kita yang cerdas, yang sok kritis ini mungkin akan bertanya, apa ada ulama yang mengajak orang lain untuk menuju neraka jahanam? Maka pertanyaan yang ada di sanubari kita tersebut telah dijawab langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Hati-hati kalian dari para dai yang mengajak menuju neraka jahannam, wal iyad billah. Ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik menyimpulkan banyak jalan menuju Roma, bukan hanya Islam yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Silahkan yang mau masuk ke surga melalui jalan Nasraniyah, silahkan yang mau masuk ke dalam surga dari jalan Hindusiyah, agama Hindu, silahkan yang masuk ke dalam surga dari jalan agama Buddha, Nasara, Yahud, dan yang seterusnya. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Dalam kondisi mereka memiliki gelar, dalam kondisi mereka memiliki stempel sebagai alim min ulama'il muslimin. Allahumma sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang harus kita ketahui, kenapa para ulama kita menjaga agar kita mengambil ilmu dari orang-orang tertentu yang memang benar-benar kita thiqah, percaya kepada mereka. Karena kalau dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa yang dibahasakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dengan sahibi bid'ah, dia tidak akan langsung mengeluarkan ranjaunya, dia tidak akan langsung mengeluarkan racunnya. Dia akan sengaja mengajak di awal-awal kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangankan haula as-sururiyah yang tadi sudah kita sebutkan nama tokohnya satu persatu. Kaum Syiah memiliki slogan yang sama untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jahat mereka, sangat jahat. Kejam mereka, sangat kejam. Yang akhirnya nanti mereka memiliki sebuah akidah kaum Syiah yang namanya at-taqiyah, menyembunyikan akidah-akidah sesat yang mereka miliki, yang akan disebarkan pada waktunya. Sampai pada waktunya orang ini sudah loyal kepada kita, kita akan tanamkan kepadanya bahwa Abu Bakrin finnar, bahwa Umar ibn al-Khattab finnar, bahwa Aisyah zaniyatun. Allahumma sallim. Tapi di awal-awal majelis, awal-awal ajakan, kaum Syiah tidak akan menyampaikan dengan pembahasan yang demikian. Abu Bakar minna wa fina, Abu Bakar sahabat yang mulia, terus demikian. Umar bin Khattab luar biasa. Mereka akan memuliakan sahabat-sahabat tersebut. Namun kalau sudah keluar racunnya, wal iyad billah, Allahumma sallim. Kita yang memiliki hati yang lemah, yang tadi sudah tidak bisa terbedakan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi hati ini sudah dipenuhi dengan asyubuhat. Apalagi hati ini sudah dipenuhi dengan kekaguman, silaunya kita kepada sosok individu tertentu yang katanya mungkin punya gelar sarjana. Banyak sarjana pendidikan sekarang ini, sarjana pendidikan Islam, SPD, SPDI, bahkan sarjana teknik, bahkan sarjana hukum berbicara tentang urusan agama. Akhwati fillah yara'akumullah, unduru amman ta'khuduna dinakum. Pesan,
Dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, perhatikanlah. Kalau kita disuruh memperhatikan berarti apa? Teliti baik-baik, jangan sembrono. Ini urusan besar. Ini urusan keselamatan kita dunia wal akhirah. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kepada siapa kita mengambil ilmu agama ini. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Khudair fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah." Apabila engkau mendapati, kata Imam Al-Barbahari, seseorang yang mencintai Abu Hurairah, apabila engkau mendapati seseorang yang mencintai Anas bin Malik, apabila engkau mendapati seseorang mencintai Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhum wa rahimahum, ketahuilah bahwa mereka adalah bahagian dari ahlus sunnah insyaallah. Karena nama-nama terbaik, nama sahabat yang mulia, Abu Hurairah, Anas bin Malik, atau mungkin nama yang lain, Abdullah bin Mas'ud, sahabat secara umum, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an, secara umum para sahabat. Kapan kita mendapati ada pihak yang mencintai para sahabat, maka ketahuilah mereka ahlus sunnah insyaallah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Karena memang itu ciri khasnya. Jadi kita mudah, ikhwati fillah yara'akumullah, untuk mendapati mana sahibi bid'ah, mana yang bukan dari kalangan ahlus sunnah. Mungkin ada yang memojokkan tadi yang sudah kita isyaratkan di sesi yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang memojokkan Yazid bin Muawiyah. Ada yang memojokkan, na'udzubillah min dzalik, Aisyah bintu Abi Bakrin. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh tidak boleh dicela sama sekali. Ini kaidah pentingnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk kita mencela para sahabat dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka mudah ketika kita mendapati ada seorang alim, ada seorang imam, ada seorang syekh, ada seorang ustadz, ada seorang da'i, ada seorang kiai yang na'udzubillah min dzalik mentertawakan dalam rangka merendahkan sebahagian para sahabat, ketahuilah bahwa dia bukan bahagian dari ahlus sunnah. Dilanjutkan oleh beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyuba wa ibn Aun wa Yunus bin Ubayd wa Abdullah bin Idris wa Sya'bi wa Malik bin Migwal wa Yazid bin Zurai wa Malik bin Mu'ad wa Wahb bin Jarir wa Hammad bin Salamah wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah bin Qudamah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau mendapati ada seseorang yang mencintai para ulama yang tadi tersebutkan di atas, kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah bahwa mereka bahagian dari ahlus sunnati wal jamaah. A'immatus sunnah diketahui, khotifillah yara'akumullah, dari karya-karya mereka. Ada pihak-pihak yang menyudutkan, misalkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah. Berarti ada sesuatu dalam akidahnya. Kenapa dia sampai memojokkan? Kenapa dia sampai mendiskreditkan Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala? Mungkin nama-nama ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari asing di tengah-tengah kita. Tapi tidak, di tengah-tengah para ulama. Mereka dikenal sebagai ulama as-sunnah. Di sana ada Imam Malik, di sana ada Imam Yunus ibn Ubaid, di sana ada Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Qudamah. Kapan kita mendapati orang-orang yang mencintai mereka, ketahuilah bahwa orang tersebut masuk ke dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah. Dilanjutkan oleh beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn Minhal wa Ahmad ibn Nasr
wa dzakarahum bi khairin wa qala bi qaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau mendapati ada orang yang mencintai Ahmad bin Hanbal, tadi ada pihak yang sudah kita isyaratkan tidak senang kepada Ahmad bin Hanbal. Ini kaedahnya Al-Imam Al-Barbahari, kalau engkau mendapati orang yang senang, orang yang cinta dengan Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, dan menyebutkan kebaikan untuk mereka, serta berkesimpulan dengan apa-apa yang telah mereka yakini, ketahuilah bahwa dia sahib sunnah. Maka sekali lagi khotsi fillahi ra'akumullah, kesimpulan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari kembali kepada ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Siapa yang mencintai a'immatus sunnah, maka dia ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang mencintai, na'udzubillah min dzalik, ahlal bid'ah wal ahwa, maka dia masuk ke dalam kategori sahiba bid'atin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ciri khas yang berikutnya dari kalangan ahlus sunnah. Kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau mendapati ada seorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, maka ketahuilah bahwa orang tersebut sahib sunnah insyaallah, dia adalah ahlus sunnah. Kesimpulan yang berbalik dengan apa yang disampaikan oleh beliau akan didapati dari pihak-pihak yang membenci penguasa. Justru orang-orang yang mencintai penguasanya dianggap sebagai penjilat, dianggap na'udzubillah min dzalik sebagai ulama sultan, manut-manut saja dengan penguasanya, manut-manut saja dengan pemerintahnya, direndahkan. Dianggap sebagai penjilat, dianggap sebagai orang yang tidak punya pendirian, dianggap sebagai orang yang tidak punya akidah yang kuat dan yang seterusnya. Allahumma sallim sallim. Padahal akidah Ahlus Sunnah menyimpulkan bahwa tanda yang bisa kita nilai bahwa seorang termasuk dari bahagian ahli sunnah adalah ketika dia memberikan doa kebaikan kepada para sultan, kepada penguasa. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguasa kita, pemerintah kita, mau tidak mau harus kita hormati. Karena itulah ajaran yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sezalim apapun, setidak adil apapun, sejahat apapun perilaku mereka, kita hanya memiliki dua hal yang disebutkan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Kalau mendapati keburukan-keburukan penguasa, kita hanya diizinkan oleh syariat melakukan dua hal. Yang pertama bersabar, dan yang kedua mendoakan kebaikan. Tidak ada langkah yang ketiga. Kritik tipis-tipis di mimbar, lah. Kritisi secara terbuka di jalan-jalan raya, lah. Tidak ada cara yang ketiga, kata Syekhuna Al-Jabiri rahimahullahu taala dalam karya beliau yang berkaitan dengan bahayanya demonstrasi. Tapi kalau kita berhadapan dengan alhamdulillah kebaikan-kebaikan penguasa, ya sudah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan. Tapi kalau kita mendapati kezaliman mereka, tidak ada cara yang ketiga. Yang pertama bersabar, dan yang kedua mendoakan kebaikan. Faqat, tidak ada yang ketiga. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mendapati pihak-pihak yang na'udzubillah min dzalik berani lancang lisannya
berbicara tentang keburukan penguasa, terlebih dengan retorika yang berapi-api, bahkan gelar yang dia miliki imam besar kaum muslimin. Kita sudah menilai, kita sudah bisa berkesimpulan apakah masuk ke dalam barisan ahlu sunnah orang tersebut ataukah tidak. Karena ciri khas ahlu sunnah tidak pernah akan membicarakan keburukan terkait dengan penguasanya, terkait dengan pemerintahnya. Walaupun mereka dianggap sebagai penjilat, walaupun mereka dianggap sebagai ulama as-sultan, walaupun mereka dianggap sebagai ini dan itu, tidak peduli. Ahlu sunnah akan memegang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati'. Apabila langkah-langkah yang dilakukan oleh penguasa sampai kepada mencambuk punggungmu, mengambil atau merampas hartamu, fasma', tetaplah engkau mendengar, wa ati', dan taatilah penguasa tersebut. Tidak ada sekali lagi celah yang dibuka oleh Allah Jalla wa'ala, yang dibuka oleh syariat Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mengkritisi penguasa secara terbuka. Apalagi dengan gamblang kita dengarkan, kita saksikan ada seorang yang berani mengatakan SBY kafir di masa pemerintahan beliau, hafizahullah wa ra'ah. Bisa kita nilai, walaupun dia kiai, walaupun jubahnya selalu putih, walaupun bahkan jenggotnya putih, walaupun mungkin memiliki jasa yang sangat banyak kepada kaum muslimin. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu agama ini. Kalau sudah dia berani mencaci maki penguasa, bahkan sampai menuduh kufur, na'udzubillah min dzalik, orang tersebut tidak pantas untuk kita ambil ilmu agamanya. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Imam Zakaria ibn Yahya ibn Subayh rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sami'tu Abu Bakrin ibn Ayyash qala lahu rajulun ya Abu Bakrin manis sunni. Disebutkan sebuah kisah oleh Imam Zakaria ibn Yahya ibn Subayh. Ada seorang yang bertanya kepada Ibn Ayyash, imam sunni, muhaddits, wahai Abu Bakar, wahai Imam Ibn Ayyash, siapa ahlu sunnah? Maka dengan bahasa yang sederhana, Al-Imam Abu Bakar Ibn Ayyash menjawab, alladzi idza dzakartal ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Apabila engkau menyebutkan di hadapannya terkait dengan keburukan hawa nafsu, dia tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, tidak condong hatinya, tidak fanatik hatinya kepada al-ahwa, kepada hawa nafsu. Apa maksudnya al-ahwa? Al-bidah. Maka silahkan nilai kelompok yang ada di tengah-tengah kita, siapa yang anti dengan lafaz-lafaz kebid'ahan seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, ketahuilah dia bukan bahagian dari ahlu sunnah. Anti dengan ucapan-ucapan kesyirikan, anti dengan ucapan-ucapan khurafat dan yang seterusnya yang disuarakan oleh ahlu sunnati wal jamaah, ketahuilah bahwa mereka tidak masuk ke dalam golongan ahlu sunnati wal jamaah. Tidak pantas untuk kita ambil ilmunya, walaupun tadi profesor, walaupun tadi doktor, walaupun tadi sarjana pendidikan Islam dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yarahmatullah, alhamdulillah, kenikmatan kita di masa ini, para ulama telah memberikan kaedah kepada kita, tinggal kita nilai. Ada pihak yang na'udzubillah min dzalik berseberangan dengan penguasanya, berseberangan dengan pemerintahnya, pemerintah memberikan arahan A, justru mereka melakukan perkara B. Bukan bahagian dari ahlus sunnah. Ada pihak-pihak yang na'udzubillah min dzalik mendiskreditkan penguasanya, memojokkan pemerintahnya, maka bukan bahagian dari ahlus sunnah.
Walaupun mungkin kita anggap ilmu mereka luar biasa. Walaupun mungkin kita anggap mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Guru-guru mereka adalah para ulama dan yang seterusnya. Kaedah para ulama walhamdulillah telah diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita. Tinggal kita menimbang dan menilai. Mana orang-orang yang bisa kita ambil ilmunya, mana yang tidak bisa kita ambil ilmunya. Kalau kita tidak bisa menimbangnya, tanyakan kepada orang yang tadi kita thiqah, kita percaya urusan agama kita dipegang oleh beliau-beliau. Tanyakan. Innama shifa'ul ayyi su'al, kata Nabi SAW. Obat dari penyakit kejahilan adalah bertanya. Maka demikian pula ketika ada pihak-pihak, ketika ada kelompok, ketika ada sekte yang emosi, apa-apa bid'ah, apa-apa syirik, apa-apa sunnah, apa-apa ini dan itu, tersinggung dia. Kita suarakan iyyakum wa muhdatsatil umur di mimbar-mimbar kita. Kita suarakan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Di mimbar-mimbar ahli sunnah, bahkan di masjid-masjid masyarakat awamul muslimin. Yang awamul muslimin di atas fitrah tidak mengingkari muqaddimah semacam itu. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang terganggu dengan lafaz bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati. Khatib tadi itu Wahabi. A'udzubillahi minadh dhalali wal hawa. Anti dengan lafaz bid'ah, anti dengan lafaz muhdatsah. Ini hadis ya akhi. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, khutbatul hajah. Di setiap momen ketika beliau membuka sebuah momentum, sebuah acara, sebuah majelis dan yang semisalnya akan membacakan ini. Kenapa kita harus alergi dengan lafaz-lafaz yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang harus dibenahi. Lam yata'assab li syai'in minha, dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Ini ciri khas Ahlus Sunnah. Mau 1000 bahasa bid'ah dibahas, mau 1000 kesyirikan dibahas, mau 1000 khurafat dibahas, dia tidak akan terganggu. Tapi apabila ada pihak yang terganggu karena mungkin lahan basahnya jadi kering, karena mungkin lahan basahnya terganggu, karena mungkin kepentingan duniawiyahnya menjadi berpengaruh, maka sudah tidak bisa kita simpulkan lagi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka sekalian Allah akan menyimpangkan hati-hati mereka. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Al-Imam Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, mata ya'lamu ar-rajulu atau mata ya'lamu ar-rajula annahu ala as-sunnati wal jamaah. Kapan seorang mengetahui bahwa dirinya masuk dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Al-Imam Sahal At-Tusturi rahimahullah menyampaikan idza arafa. Kita ini bagaimana mengetahui bahwa si fulan, bahwa si A, bahwa si B bahagian dari Ahlus Sunnah? Maka beliau mengatakan idza arafa min nafsihi asyru khisalin. Apabila dia mengetahui pada dirinya 10 ciri khas, 10 tanda. Berarti cara membaca yang benar, afwan, mata ya'lamu ar-rajulu. Kapan seseorang mengetahui bahwa dia bahagian dari Ahlus Sunnah? Yaitu ketika dia mendapati dirinya memiliki 10 ciri khas, 10 tanda. Disitulah dia bisa menyimpulkan dirinya masuk ke dalam barisan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama, la yatrukul jamaah
ketika dia tidak meninggalkan al-jamaah. Tadi al-jamaah sudah kita definisikan. Al-jamaah sudah kita jelaskan. Maksudnya adalah ma wafaqal haq. Artinya ketika seorang tidak meninggalkan kebenaran. Di mana kebenaran berada, di situ dia ikuti. Kebenaran berjalan ke arah kanan, dia akan belok ke arah kanan. Kebenaran berjalan ke arah kiri, dia akan terus ikut ke arah kiri. Terus demikian. Kapan kita memiliki sikap yang seperti itu, maka kita bahagian dari ahlus sunnah. Yang menjadi patokan kita bukan individu, bukan seorang syekh, bukan seorang ustaz, bukan seorang imam. Tapi yang menjadi patokan kita sebagai ahlus sunnah adalah di mana posisi al-haq. Ketika seorang syekh yang kita kagumi, ketika seorang ustadz yang kita cintai, ternyata berbeda dengan al-haq yang kita ketahui, maka dengan mudah, harusnya dengan mudah kita tinggalkan dai tersebut, ustadz tersebut, syekh tersebut mungkin, guru kita yang kita muliakan tersebut, karena al-haq berseberangan dengan posisi beliau. Ini ciri khas ahlus sunnah. Yang kedua, wala yasubbu ashab Rasulillah. Kita bisa menghukumi diri kita ahlus sunnah apabila kita tidak mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat walhamdulillah selamat dari lisan kita. Disitulah kita bisa menilai diri kita masuk dalam barisan al-jamaah ahlus sunnah as-salafiyun. Tapi kapan perasaan kita walaupun sedikit terganggu dengan sosok Ali bin Abi Thalib misalkan, terganggu dengan sosok Fatimah bintu Rasulillah misalkan, terganggu dengan sosok Aisyah bintu Abi Bakar misalkan, ketahuilah kita bukan berada di atas koridor yang tepat. Yang ketiga, la yakhruj ala hadhil ummah bisayf. Tidak akan keluar untuk memerangi umat Islam dengan pedang, dengan senjata yang dia miliki. Maksudnya apa? Saudara-saudara dia dari kalangan kaum muslimin tidak dia anggap kafir. Dia merasa bahwa saudara-saudara kaum muslimin, ikhwah, saudara, yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga hartanya, yang harus dijaga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan begitu saja, dirampas begitu saja hartanya, ditumpahkan begitu saja darahnya, dijatuhkan begitu saja kehormatan dirinya. Lah, dia memahami mungkin fulan dari saudara kita sesama muslim belum mendapatkan hidayah as-salafiyah, belum mendapatkan hidayah as-sunnah. Ya sudah, kita bermuamalah dengannya dengan cara yang baik. Tidak lantas kita halalkan, perangi. Seperti pemahaman yang dimiliki oleh kaum al-khawarij wal'iyadzubillah. Mudah sekali mengeluarkan seorang dari lingkup keislamannya. Allahumma sallim sallim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kata beliau rahimahullah, la yakdzib bil qadar. Kapan kita mendapati diri kita ahlus sunnah? Ketika kita tidak mendustakan takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita imani. Jangan heran ikhwati fillah ya ra'akumullah, karena di sana ada kelompok-kelompok yang mengingkari takdir. Tidak ada ketetapan Allah. Terjadi begitu saja. Ini sudah kita bahas pada pembahasan Sahih Muslim. Yang kelima, la yashukku fil iman. Kapan kita dapat diri kita ahlus sunnah? Ketika kita tidak ragu dengan al-iman, dengan keimanan kita. Tidak ragu dengan al-iman. Tidak ragu dengan keimanan. Yakin, seyakin-yakinnya. Demikian pula yang setelahnya, la yumari fid din. Kita dapat diri kita ahlus sunnah ketika kita tidak suka berdebat dalam urusan agama. Hati-hati bagi kita yang suka memiliki sikap mujadil. Debat. Ada al-haq yang disampaikan kepada kita, ada nasihat yang disampaikan kepada kita, kita ingin
mengkonfrontirnya, kita ingin membalasnya, kita ingin menolaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ahlu sunnah akan tunduk dengan al-haq. Ahlu sunnah akan mudah rujuk dari kekeliruan. Dia tidak mujadil. Bukan tipe orang yang suka mendebat. Kemudian kata beliau rahimahullah, la yatruku sholata ala man yamut min ahli al-qiblati bidzamb. Seorang ahlu sunnah memiliki ciri khas, memiliki tanda ketika dia tidak meninggalkan sholat jenazah kepada seorang muslim yang wafat, kepada jenazah seorang muslim yang melakukan dosa besar. Ada misalkan peminum khamr meninggal, ada misalkan wal'iyadzubillah penzina meninggal. Kalau di hadapan kaum khawarij, pelaku dosa besar ini, peminum khamr ini, penzina ini, pemain judi ini, kafir, keluar dari Islam. Ayo akhi, salati, tidak mau. Kafir, keluar dari Islam. Tapi ahlu sunnah tidak. Ketika ada yang wafat dari kalangan al-fusaq, mereka yang wafat dalam kondisi az-zina wal-iyadzubillah, dalam kondisi minum khamr wal-iyadzubillah, dan yang semisalnya, kita masih mau mensolatinya. Itu ciri khas ahlu sunnah. Demikian pula kata beliau ciri khas yang berikutnya, la yatruk al-masha 'alal khuffain. Ahlu sunnah adalah ketika dia tidak meninggalkan amaliyah fikih, yaitu mengusap di atas alas kaki, mengusap di atas sepatu. Karena sebahagian kelompok ahli bid'ah wal ahwa ketika berhadapan dengan pembahasan fikih ini, bolehnya kita dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha, bolehnya kita mengusap air wudhu kita di atas alas kaki, di atas sepatu, maka itu sudah teranggap sah, cukup. Sebahagian ahli bid'ah wal ahwa tidak mau. Dia akan tetap melepaskan sepatunya, dia akan tetap melepaskan kaos kakinya, dia akan tetap melepaskan alas kakinya, na'udzubillah min dzalik, karena merasa tidak sah. Padahal Nabi SAW mengatakan sah dan mengizinkan untuk kita mempraktekkan hal tersebut. Beliau SAW sendiri merealisasikannya SAW. Dari kalangan kaum Syiah yang ekstrim tidak mau mengamalkan amaliyah fikih ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang terakhir, tanda dari ahlu sunnati wal jamaah adalah la yatrukul jum'ah khalfa kulli walin jarin au adlin. Kita bisa menilai diri kita sebagai ahlu sunnah saat kita tidak meninggalkan bermakmum kepada pemerintah yang sah. Apakah pemerintah tersebut zalim ataukah pemerintah tersebut adil? Ahlu sunnah akan menjaga lisannya dari penguasanya, dari pemerintahnya. Lihatlah bagaimana Al-Hajjaj ibn Yusuf yang sezalim itu, namun ternyata para sahabat yang ditemuinya tidak ada yang melakukan aksi kudeta, rombongan untuk memerangi Hajjaj ibn Yusuf. Lah, karena para sahabat terdidik dengan pendidikan nabawiyah, terdidik dengan akidah yang salimah, terdidik dengan metode beragama, manhaj yang salim. Maka ahlu sunnati wal jamaah mendapati penguasanya menjadi imam, dia tidak akan ragu sholat di belakangnya. Apakah imam tersebut adil, penguasa tersebut soleh, atau mungkin penguasa tersebut diketahui dengan kezalimannya. Ahlu sunnah tidak akan ragu untuk sholat di belakangnya. Menghormati penguasa, menghormati pemerintah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 10 poin, 10 tanda ahlu sunnati wal jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Sahal At-Tusturi rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran besar kepada kita. Tidak semua orang yang mengaku sebagai aswaja, tidak semua pihak yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah teranggap sebagai ahlu sunnah. Karena banyak di sana orang yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, namun 10 poin ini justru diingkari sebahagian besarnya.
celaan kepada para sahabat mudah untuk mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik, tidak mengerjakan salat di balik jenazah atau di belakang jenazah orang yang wafat dalam kondisi melakukan dosa besar biasa, dan yang seterusnya dari ciri-ciri khas yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, dan para ulama kita rahimahumullahu jami'an telah menyimpulkan pembahasan yang sangat gamblang terkait dengan ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah, yang apabila kita dapati tanda-tanda tersebut pada seorang guru, pada seorang syekh, pada seorang alim, maka kita tidak pernah ragu untuk mengambil ilmu dari mereka. Namun kapan kita tidak mendapati ciri khas ahlus sunnah, namun justru yang kita dapati adalah ciri khas mubtadi', maka keadaan unduru amman ta'khuduna dinakum harus benar-benar kita realisasikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mohon maaf kepada para panitia, nah baru lihat kajian ternyata hanya sampai 11:30. Wal afu minkum, sudah kebablasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan ana. Ikhwati fillah yarhakumullah, kita cukupkan pembahasan dari apa yang berkaitan dengan sesi kedua ini dengan tema yang sama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari majelis kita sejak di malam hari tadi di Bengalon, kemudian subuh hari tadi di masjid yang penuh keberkahan ini, kemudian jam 9 tadi, dan majelis yang terakhir yang semoga pula amal-amal ibadah kita tercatat dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal qadri kifayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.